Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Kartika. Saya mahasiswa Universitas Mula Warman, jurusan Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja patah tulang pada lengan. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah suatu bentuk pertolongan sementara terhadap korban yang dilakukan secepat dan setepat mungkin sebelum mendapatkan pertolongan dari dokter agar korban tidak menjadi lebih parah. Patah tulang adalah cedera yang dapat terjadi pada usia muda maupun tua. Patah tulang atau biasa disebut dengan fraktur terjadi akibat tulang dihantam sesuatu yang melebihi kekuatannya. Patah tulang biasa terjadi pada salah satu dari 3 tulang yang membentuk lengan, pada humerus, hasta, atau radius. Bisa kita lihat bahwa di negara kita banyak kasus penanganan patah tulang pada saat kecelakaan kerja, serta banyaknya penanganan patah tulang yang non-medis. Banyak masyarakat yang enggan membawa korban ke spesialis patah tulang, padahal lebih cepat ditangani maka lebih cepat optimal. Patah tulang bermacam-macam. Apabila patah tulang mengenai pembuluh darah, maka akan terjadi pendarahan yang berujung pada kematian. Sebenarnya, patah tulang bisa saja dipelajari oleh masyarakat awam untuk dapat merawat lengan patah dengan benar. Anda perlu memberikan pertolongan pertama dengan segera mencari pertolongan medis. Langkah-langkah dari penanganan patah tulang. Pertama tuh, perhatikan situasinya. Tergantung pada tingkat keparahan patah lengan, Anda mungkin perlu segera menghubungi ambulan atau pergi ke rumah sakit terdekat. Amati baik-baik situasi selama 1 menit sebelum melakukan pertolongan pertama untuk mencegah cedera lebih lanjut. Kemungkinan besar Anda menderita patah tulang jika mendengar bunyi derak atau retak. Pertanda patah lengan yang lain adalah rasa sakit parah yang meningkat jika lengan digerakkan, membengkak, munculnya memar, bentuknya tidak wajar, atau kesulitan membalikkan telapak tangan. Hubungi ambulan atau pergi ke rumah sakit sesegera mungkin. Jika Anda melihat hal-hal berikut: pasien tidak merespon, tidak bernapas, atau tidak bergerak, adanya pendarahan, rasa nyeri akibat sentuhan atau gerakan ringan, cedera lengan di bagian ujung misalnya jari yang mati rasa atau ujungnya membiru, adanya kemungkinan patah tulang di leher, kepala, atau punggung, dan juga tulang patah menembus permukaan kulit. Jika Anda tidak bisa menghubungi ambulan, maka Anda harus melakukan langkah berikut. Pertama, meredakan pendarahan. Jika patah tulang menyebabkan pendarahan, sesegera mungkin berikan tekanan ringan pada area cedera menggunakan perban, kain bersih, atau pakaian bersih. Pastikan Anda menghubungi ambulan atau pergi ke rumah sakit jika cedera disertai dengan pendarahan. Kemudian langkah selanjutnya, ketiga, jangan luruskan tulang. Jika tulang mencuat keluar atau bentuk lengan tidak wajar, jangan luruskan dalam kondisi apapun. Hubungi dokter dan stabilkan lengan untuk mencegah cedera dan masalah lebih lanjut. Cedera dan rasa sakit dapat bertambah parah jika tulang coba diluruskan dan meningkatkan risiko infeksi. Langkah selanjutnya, langkah keempat, stabilkan lengan yang patah. Sangat penting untuk memastikan kerusakan pada tulang tidak semakin parah. Letakkan belat di atas dan bawah tulang yang patah untuk menstabilkan lengan sampai memperoleh perawatan medis. Anda dapat menggunakan berbagai variasi benda untuk membuat belat, termasuk koran yang digulung atau handuk. Rekatkan atau ikat penyangga di sekeliling lengan untuk menahan belat pada tempatnya. Melapisi belat akan membantu mengurangi rasa tidak nyaman. Langkah kelima, berikan kompres dingin atau es untuk mengurangi rasa sakit dan bengkak. Tempelkan kompres pada tulang patah setelah dibungkus terlebih dahulu dengan handuk atau kain. Dengan demikian, rasa sakit dan bengkak dapat dikurangi sampai cedera dirawat dokter. Jangan tempelkan kompres langsung pada kulit karena akan mengakibatkan radang dingin. Bungkuslah kompres dengan kain atau handuk untuk mencegah radang beku. Biarkan kompres selama 20 menit setiap kali digunakan sampai Anda berada di rumah sakit atau klinik dokter. Langkah keenam yaitu temui dokter. Bergantung pada keparahan patah tulang, Anda mungkin membutuhkan gips, belat, atau penjepit untuk menstabilkan area cedera. Dokter dapat menentukan perawat terbaik untuk patah tulang Anda.
Dokter akan menanyakan rangkaian pertanyaan ketika memeriksa patah tulang, termasuk perihal gejala-gejala, tingkat keparahan, dan hal yang memperburuk rasa sakit. Dokter mungkin akan melakukan röntgen atau MRI untuk menentukan perawat terbaik bagi cedera Anda. Langkah ketujuh yaitu jalani tindakan yang diperlukan. Jika patah tulang berupa fraktur yang salah letak, dokter mungkin perlu melakukan tindakan tulang supaya kembali ke tempatnya. Walaupun proses ini menyakitkan, dokter dapat mengambil langkah untuk membantu Anda menjalani prosedur ini. Dokter mungkin akan memberikan pembius otot atau sedatif selagi mengambilkan posisi tulang. Kemudian dokter mungkin akan memberikan gips, penjepit berat, atau penyangga untuk dikenakan pada masa penyembuhan.